وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله أدم في علم الله صلاة دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'da. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi kalau kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian, kecelakaan yang amat besar bagi kehidupan dunia dan akhirat kita ini. Hanya satu kerugian, bila kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bayan subuh kali ini kita akan membahas tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya perbuatan setiap majelis adalah bersyukur. Kalau kita bisa hadir di suatu majelis, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap manusia, tidak setiap hamba, tidak setiap orang diizinkan oleh Allah diberikan kesenangan untuk belajar agama. Tidak setiap umat Islam diberi kegembiraan ketika bisa duduk belajar agama pagi-pagi. Ini kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka tidak akan bisa untuk menyabarkan diri istiqomah belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus belajar agama para jamaah? Karena ini perintahnya Allah, bila dilaksanakan maknanya kita ini akan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa berjalan menuju ilmu berarti berjalan menuju taman-taman surganya Allah, dan siapa menuju taman-taman surganya Allah, otomatis kita akan menjadi penduduk-penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia yang besar ini, atas karunia yang istimewa ini, maka kita harus bersyukur sebanyak-banyaknya syukur kehadirat Allah, diberikan kesenangan bisa belajar agama, bisa diberi kesenangan untuk mendengarkan taklim, mendengarkan bayan di pagi hari. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada majelis taklim. Kalau kita mengaku umatnya Rasulullah SAW, maka kita harus cinta sunnah-sunnahnya. Kalau kita tidak cinta sunnah-sunnahnya, otomatis yang wajib akan dikerjakan. Karunia yang di dalamnya ada segala kemuliaan. Jadi kalau kita ini mampu menyabarkan diri untuk belajar agama ini, maka segala kemuliaan yang ada di dalamnya itu amatlah besar. Kebaikan yang di dalamnya adalah segala kebaikan.
yaitu karunia iman dan Islam. Jadi di dalam karunia yang terbesar itu ada iman dan Islam. Kalau kita tidak ada iman, maka untuk menjalankan perintah Allah itu berat. Iman ini bisa tumbuh subur di dalam hati kita, harus ada sarananya para jamaah. Sarananya adalah sering berzikir kepada Allah, sering mendengarkan taklim bayan agama, belajar agama. Ini adalah pupuknya, sarananya agar kita ini bergembira ketika Allah memanggil untuk ibadah sholat. Ketika ada pengajian diumumkan, mereka menyabar-nyabarkan diri duduk di tempat itu untuk bisa mendapatkan doanya para malaikat. Siapa duduk untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan, makhluk besar dan kecil yang ada di seluruh alam ini termasuk para malaikat akan beristighfar kepada orang-orang yang mau belajar agama. Begitulah keistimewaan, kemuliaan majelis ilmu para jamaah. Maka tidak setiap orang bisa diberikan kegembiraan ketika ada taklim disampaikan bisa duduk untuk mendengarkan. Hanya orang-orang yang ditolong oleh Allah saja yang bisa mendengarkan, yang bisa mempunyai kegembiraan ketika ada taklim disampaikan. Semuanya itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi iman kita dan kekuatan Islam kita, apabila terus kita pupuk dengan majelis taklim, maka iman kita akan tumbuh subur terus menerus, sehingga melaksanakan amal ibadah kepada Allah ini akan mudah kita lakukan. Dan ini kita lakukan sampai akhir hayat, sehingga mati kita dalam keadaan iman yang sempurna. Jadi kalau kita ini senang berzikir, senang bersolawat, senang menghadiri majelis ilmu, maka ketika matinya dalam keadaan iman yang sempurna, Islamnya yang baik. Jadi Islamnya baik, imannya sempurna, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Kalau kita punya mobil banyak, punya pabrik di mana-mana, rumah bagus, tetapi iman Islam kita tidak sempurna, apa gunanya semua itu? Itu adalah dalam kerugian. Kalau iman kita sempurna, bangkit dari kuburnya bersama orang-orang iman, orang-orang Islam, menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari kesuksesan selain itu semua, mencari keberhasilan selain itu semua, sesungguhnya dia berada dalam kekeliruan. Jadi kalau kesuksesan itu ukurannya harta, kesuksesan itu ukurannya pangkat, kesuksesan itu adalah ketika kita semuanya ada, bukan itu para jamaah. Kesuksesan yang sempurna yaitu ketika kita diberi harta sedikit, kita infakkan untuk kemakmuran masjid, untuk pendidikan madrasah, untuk pendidikan pondok pesantren, untuk menyantuni anak yatim piatu. Itulah harta yang kita nikmati selama-lamanya nanti di akhirat. Sebelum kita sampai akhirat, harta kita sudah sampai ke akhirat dahulu. Inilah orang yang cerdas para jamaah. Kalau kita memiliki harta, tidak kita infakkan sedikit untuk perjuangan agama, maka kita dihitung orang yang tidak sukses, orang yang tidak cerdas. Inilah apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, 2,5% itu hak orang miskin. Ketika kita punya penghasilan 1 juta, maka 25%
2,5% itu miliknya orang miskin, maka harus kita sedekahkan, kita infakkan sebanyak 25.000, maka hidup kita akan menjadi barokah. Sedikit tapi bisa membahagiakan. Rezeki yang barokah itu yang bagaimana para jamaah yang dirahmati Allah, yaitu ketika sedikit kita cukup dan diberi kesehatan oleh Allah, bisa ibadah dengan sungguh-sungguh, ibadah dengan gembira. Inilah harta yang barokah. Harta yang banyak, rumah di mana-mana, tapi banyak gangguan, mungkin anaknya sakit, anaknya rewel, atau istrinya yang cerewet. Ini namanya rezeki tidak barokah. Tapi kalau rezeki barokah, dapat sedikit, keluarganya aman, ayem, tentrem, sehat, ibadahnya kenceng-kenceng. Inilah namanya harta yang barokah. Umurnya juga barokah. Itulah jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah SWT. Siapa yang menyangka di luar Islam ada cahaya, sebetulnya dia dalam kesesatan. Barang siapa yang mengira tanpa aku, kata Allah, jadi semuanya ini tanpa campur tangannya Allah, dia akan selamat. Jadi semuanya itu atas campur tangan Allah, maka akan selamat. Sebetulnya dia di dalam keburukan ketika semua yang didapat itu tidak atas campur tangannya Allah, tapi atas kerja kerasnya. Inilah orang yang dalam kesesatan para jamaah. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan iman dan Islam yang benar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Sebetulnya orang yang tidak yakin semuanya dari Allah itu sebetulnya dia dalam keburukan. Barang siapa yang mengira bahwasanya keberhasilan di dunia ini sebetulnya adalah orang yang tidak tahu. Jadi orang yang tidak tahu itu merasa bahwa seluruh keberhasilannya itu atas kerja kerasnya. Ini adalah orang tidak tahu. Kalau orang tidak tahu, maka akan menjadi hidupnya terus menerus dalam kesesatan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk negeri akhirat. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk di dunia ini, tetapi untuk di negeri akhirat, menuju akhirat yang selama-lamanya. Jadi di akhirat akan hidup selama-lamanya para jamaah. Dunia itu adalah persiapan untuk menuju akhirat. Jadi Allah ciptakan dunia ini untuk menguji manusia. Kalau kita lahir ke dunia ini pada hakikatnya yaitu perjalanan menuju akhirat, perjalanan menuju kematian. Semakin bertambah umur, semakin dekat kita dengan kematian. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, semakin hari kita makin dekat dengan Allah. Marilah kita isi masjid ini selalu dengan berjamaah. Kita penuhi dengan taklim, dengan belajar agama, sehingga mati kita dalam keadaan husnul khotimah, kematian dalam keadaan yang baik. Dunia ini adalah jalan menuju akhirat. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Itulah jalan seluruh para nabi, jalan seluruh para rasul, diteruskan oleh para sahabat dan para wali-walinya Allah, termasuk kita saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, agar kita selamat dunia akhirat kita bahagia, maka marilah kita gunakan umur kita yang sesaat ini, yang tidak lama ini, benar-benar mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai menyesal ketika sampai di akhirat.
meronta-ronta, mengeluh kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku kembali ke dunia, saya tidak kuat siksamu, saya tidak kuat azabmu. Seperti diceritakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 100 bahwa ahli-ahli kubur yang tidak amal agama pada mengeluh, pada sambat sama Allah, ya Allah, aku tidak kuat siksamu ya Allah, hidupkan 1 detik 1 menit biar saya tak tobat, tak ibadah kepadamu ya Allah. Semua itu tidak ada gunanya para jamaah ketika kita sudah sampai di akhirat. Mumpung masih di dunia ini, marilah kita gunakan umur kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita dibarokai oleh Allah Subhanahu taala. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq fala tughuranakum hayatu dunya wala yaghuranakum billahi ghurur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, he menungso, sak temene janjine Gusti Allah iku bener-bener mboten ngapusi. Sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu sekalian. Jadi jangan sekali-kali dunia niki ngapusi awak dhewe. Jadi dunia dikejar setengah mati ternyata ngapusi. Kerja siang malam, setelah terkumpul kita sudah tua, akhirnya mati, nggak ikut nikmati. Inilah namanya tertipu dengan dunia. Tetapi kalau kita hasilkan dunia ini untuk ibadah, untuk perjuangan agama, inilah orang-orang yang akan dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Kalian jangan sekali-kali dibujuk oleh setan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi kita ini jangan sampai tertipu bujuk rayu setan sehingga kita lupa kepada akhirat, sehingga lupa akan amal agamanya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia, kata Allah. Kehidupan dunia ini menipu. Jangan kamu tertipu. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Jadi dunia ini hanyalah sesaat, sebentar, tempat menguji manusia. Siapa yang lulus ujian Allah, yaitu orang-orang yang taat kepada perintah Allah dan meniru daripada amalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang tidak tertipu. Tetapi orang yang tertipu, kita ketika Allah memanggil dengan suara azan, kita masih sibuk bekerja dengan dunia, inilah orang yang tertipu para jamaah. Jadi orang yang tertipu itu ketika ada suara panggilan menghadap Allah dengan suara azan, kok kita ini sibuk dengan dunia, tidak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan itu, maka sesungguhnya kita tertipu dengan dunia ini. Inilah orang yang akan sengsara selama-lamanya para jamaah. Karena dunia itu sesaat. Contoh, tetangga-tetangga kita sudah kita antar ke akhirat. Kakek-kakek, nenek-nenek kita sudah kita antar ke akhirat. Ini adalah suatu pelajaran bahwa dunia itu tidak lama kita huni. Dunia itu sesaat para jamaah, sedangkan akhirat selama-lamanya. Supaya hidup selama-lamanya ini bahagia, maka mari kita amalkan agama. Berbondong-bondong masjid ini kita penuhi, sehingga akan turun barokahnya Allah Subhanahu wa taala di suatu kampung apabila rakyatnya, masyarakatnya selalu memenuhi masjid dengan sholat berjamaah, maka kampung itu akan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rakyatnya, penduduknya akan menjadi bahagia, guyub rukun. Itulah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kehidupan kita ini bahagia,
kampung kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sabarkan diri, kita niatkan, kita hijrah untuk selalu sholat berjamaah, zikir berjamaah, majelis ta'lim dengan gembira. Itulah yang mengakibatkan kampung kita dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita syukuri nikmat iman dan Islam ini dengan kita bergembira. Qul bi fadlillah wa birrahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Kalau kita diberikan izin untuk bisa menghadiri pengajian, harus bergembira para jamaah, karena ini adalah karunia barokahnya Allah. Kita bisa berjalan menuju sholat berjamaah, ini karunia Allah. Kita harus bergembira para jamaah. Anak-anak kita menjadi anak soleh, ini harus bergembira juga. Istri-istri kita menjadi soleha, harus bergembira. Maka supaya ini bisa terwujud, maka senanglah kita belajar agama, menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis ta'lim, karena karunia Allah dan rahmatnya Allah itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini Quran surat Yunus 58. Jadi apapun yang kita kumpulkan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kalau kita bisa kumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Itulah orang yang cerdas, itulah orang yang sukses. Al-Quran jelas menjelaskan para jamaah di ayat Yunus 58. Jadi kita ini gembiranya kalau bisa sholat, gembiranya kalau sudah bisa berzikir, gembiranya kalau sudah bisa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini gembira, bukan kita mendapatkan uang yang sedikit gembira, tapi meninggalkan ibadah. Ini adalah kecelakaan para jamaah. Ketika kita tidak ingat kepada Allah, sesungguhnya kita ini dalam kecelakaan. Setiap nikmat yang sedikit kita syukuri. Kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sedikit pun nikmat yang kita nikmati, semuanya itu adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Inna adabi lasyadid, sak temene wong sing gak gelem syukur, idza abad adabi lasyadid. Jadi siksane Allah niku banget lorone. Jadi ini awak dhewe ora gelem syukur, ora gelem nikmati syukure Gusti Allah, kelawan ibadah, kelawan zikir, kelawan muji-muji asmane Allah, maka wong iku bakal dikei azab. Niku Ibrahim ayat itu. Jadi jelas ayate Gusti Allah wis ngekei nasihat ngeten iki, nek sampai kula lan panjenengan sami niki ujung-ujunge mengke kok mboten taat, berarti kula lan panjenengan iki dalam kecelakaan yang amat besar para jamaah yang dirahmati Allah. Maka atas karunia iman Islam ini harus kita syukuri sehingga tidak lepas dari diri kita. Karena tidak setiap umat Islam diberikan nikmat iman Islam ini. Yang namanya nikmat iman Islam itu bagaimana? Sudah dijelaskan berkali-kali. Kalau Allah tidak izinkan, maka tidak akan ngefek apapun yang kita sampaikan. Sholat berjamaah mengakibatkan Allah mencukupi seluruh kehidupannya. Nah, kalau kita ini sholatnya selalu berjamaah, Allah jamin hidup kita cukup, tidak akan diberi kesedihan, rezekinya mengalir seperti aliran sungai yang deras. Tetapi kita tidak mempercayainya, sehingga tidak menjalankan perintah Allah, sibuk terus dengan dunia dan dunia, sehingga hidup kita susah untuk dunia. Padahal sedikit susah untuk amal agama, maka seluruh kehidupan kita akan dicukupi oleh Allah, kehidupan kita akan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus syukuri nikmat iman dan Islam dengan kita amalkan sungguh-sungguh.
Jadi wajibnya sholat itu untuk laki-laki berjamaah, kok tidak berjamaah berarti dia dalam kecelakaan. Bukan hanya itu, kita sholat harus dengan gembira, tapi kita sungguh-sungguh dalam mengerjakan sholat, yaitu bukan hanya sekedar sholat. Orang yang hanya sekedar sholat itu namanya belum sholat, masih belajar sholat. Tapi bagaimana kita gembira dengan sholat? Setelah sholat gembira gitu, itulah orang yang sudah bisa sholat. Kalau setelah sholat kok langsung meninggalkan tempat tanpa zikir, tanpa doa, ya Allah, minimal itu berdoa, ya Allah, kula matur nuwun saged sowan nang jenengan, saged dialog, saged jenengan izinkan berdialog kali panjenengan niki nikmat syukur sebanyak-banyak syukur kehadirat jenengan. Jadi dirahati, ya Allah, setiap umat Islam akeh sing gak iso salat berjamaah, aku kok iso. Moko diucapkan alhamdulillah, 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 zikir sing akeh. Maka lama-lama kita akan menjadi terbiasa sehingga kita mengerjakan agama itu sangat ringan. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah. Semua itu butuh latihan. Kalau kita tidak sabar-sabarkan, kita tidak memaksa diri kita masing-masing, maka sampai akhir hayat tidak akan ada peningkatan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita ibadah, tetapi ibadah dengan bergembira. Bukan hanya kita ibadah, tetapi ibadahnya dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu harus kita perjuangkan yang sesungguh-sungguhnya supaya kita ini dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia agama ini kita syukuri. Dengan agama kita perjuangkan. Bukan hanya berjuang para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 78, Allah berfirman, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dialah Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu. Jadi kita akan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita mau mengikuti agama-agama yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan gembira seperti perjuangan zaman dahulu, yaitu berjuang dengan ikut arahan Allah sambil bergembira, karena perjuangan adalah perjalanan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini harus berjuang bagaimana menjadi umat Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekedar Islam saja, tetapi harus bergembira menjadi umat Islam, bisa beramal dengan gembira. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita syukuri agama ini dengan kita amalkan sungguh-sungguh yang penuh dengan kegembiraan. Kita amalkan agama ini dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Jadi amal agama ini harus kita jalani dengan kesabaran dan ketabahan, karena sesungguhnya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi tidak lama. Jadi kesulitan amal agama ini tidak lama. Kenapa kita harus diberi umur pendek?
karena supaya amal agama ini tidak lama para jamaah, sehingga kita cepat bertemu dengan Rasulullah, cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bahayanya kalau kita ini tidak amal agama. Jadi orang yang tidak amal agama ini membahayakan dirinya sendiri tapi tidak terasa. Maka amal agama ini harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh para jamaah. Jangan kita tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang sesaat. Kalau seluruh kenikmatan dunia ini dikumpulkan, maka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang iman yang mengamalkan agamanya. Jadi kenikmatan sak donya iki dikumpulne ora ono apa-apane ketika dibandingkan orang yang amal agama. Jadi orang amal agama kenikmatan kesenangan sak donya dikumpulne mboten enten sak kecil debune. Jadi kenikmatan itu dunia ini mboten enten napa-napane dibanding ketika orang itu bisa amal agama. Nanti kenikmatannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini belum bisa kita nikmati karena kita masih di dunia para jamaah. Nanti ketika kita sudah sampai akhirat baru merasakan kenikmatan itu. Ternyata apa yang disabdakan Rasul, apa yang dikatakan Allah di dalam kitab suci Al-Quran, semuanya benar. Kenapa saya ketika di dunia tidak saya gunakan amal agama dengan sungguh-sungguh? Orang yang sudah mendapat kenikmatan itu saja menyesal. Kenapa waktu kehidupan dunia tidak saya habiskan untuk amal agama? Kok saya sibuk hanya untuk dunia? Itulah penyesalan nanti ke akhirat ketika kita kurang amal agamanya para jamaah. Maka mumpung masih di dunia, setiap detik, setiap saat amal ini masih dihitung, diperhatikan oleh Allah. Marilah kita penuhi masjid kita ini selalu dengan kegiatan-kegiatan agama sehingga kampung kita ini dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berdoa kepada Allah supaya tetap diikhlaskan, bisa iman, bisa amal agama, ditetapkan tetap agama Islam. Kadang-kadang manusia itu dibolak-balik hatinya para jamaah menurut kehendaknya, sehingga Nabi Muhammad SAW berdoa, ya muqallibal qulub syabitna qalbi ala dinik. Inilah doa Nabi setiap habis sholat dilantunkan, ya muqallibal qulub syabitna qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Inilah doa Nabi para jamaah. Jangan sampai kita ini dibolak-balik hati kita, dunia kita pentingkan, akhirat kita tinggalkan. Inilah yang namanya dibolak-balik. Yang sesungguhnya hidup kita ini untuk akhirat, maka kita gunakan untuk dunia. Ini orang yang tidak cerdas para jamaah yang dirahmati Allah. Ini kalau kita tidak belajar, maka ibadah kita tidak akan ada peningkatan para jamaah. Sesungguhnya orang meningkat ibadahnya, menjadi orang yang taat kepada Allah, tidak karena ceramah, tidak karena dakwah, tapi karena Allah tolong dia bisa merubah dirinya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Dan ini atas doa. Kalau kita tidak pernah berdoa, berzikir kepada Allah, mendatangi majelis ilmu, tidak akan bisa merubah diri kita para jemaah. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kita ini tidak mau merubahnya. Jadi kita ini ingin menjadi orang yang taat, ingin menjadi orang yang baik, harus diri kita ini yang punya niat untuk berhijrah. Yang baik menjadi baik, yang buruk berhijrah menuju kebaikan. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah. Tapi manusia ini kalau mendapatkan cahaya hidayah, maka seolah-olah akhirat tampak di depan mata. Jadi kalau kita ini dapatkan hidayah, seakan-akan akhirat ini di depan mata kita, sehingga hari-hari itu pikirnya, hidupnya hanya untuk ibadah. Bekerja, berangkat dari rumah mengucap bismillah itu ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, mendapatkan rezeki kita ucapan alhamdulillah itu juga ibadah.
Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau cahaya itu dihilangkan dari hati kita, maka tidak bisa lagi ingat kepada Allah. Subhanallah, na'udzubillah. Jangan sampai kalau sudah Allah hilangkan cahaya hidayah di hati kita, maka tidak ada kecelakaan yang amat besar bagi kita kecuali itu para jamaah. Maka hatinya nanti menjadi gelap, di akhirat juga akan menjadi gelap. Maka kita harus selalu berdoa kepada Allah supaya hidayah senantiasa ada pada diri kita para jamaah, ada pada keluarga kita, ada kepada anak cucu kita, ada pada seluruh umat yang dikehendaki Allah. Itulah yang kita sebut baca, yang sering kita sebut dalam bacaan sholat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Inilah yang selalu tiap hari kita ucapkan, ya Allah, tunjukkan aku dan keluargaku ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini harus kita ingat tiap hari, minta ditunjukkan jalan yang lurus, tetapi kita tidak mau bergembira ketika kita sudah bisa melaksanakan perintah Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, maka siang dan malam, ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Terus kita berdoa dan terus kita memohon kepada Allah sampai datang sakaratul maut kita selalu minta hidayah kepada Allah. Jadi minta kepada Allah diberikan hidayah supaya kita ini bisa amal agama, bisa senang mendengarkan ilmu yang disampaikan, bisa senang berzikir, bisa senang berdoa, bisa senang bersedekah, dan bisa senang semuanya yang diperintah Allah itu kita jalankan dengan gembira. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ditolong oleh Allah SWT, bisa amal agama dengan bergembira. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah SWT, taklim subuh pagi hari ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan semangat kita untuk beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Mari kita tutup dengan sholawat sehingga ilmu kita terus bisa terjaga sampai sakaratul maut kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallu 'ala Nabi Muhammad.